Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Saudaraku seiman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia ini tidak lepas dari namanya tiga poros saja, atau tiga kondisi. Yang pertama adalah pasti kita di dunia ini merasakan yang namanya nikmat. Kemudian yang kedua, pasti yang namanya di dunia ini mesti banyak ujian dan rintangan dan yang semacam dengannya. Kemudian yang ketiga, pasti kita di dunia ini banyak melakukan kesalahan, banyak berlumur dosa. Nah, ketiga kondisi ini, bagaimana cara kita mensikapinya? Manakala tiga sikap ini dalam menghadapi tiga kondisi ini kita bisa melakukannya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ini juga dinasihatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab Qawaidul Arba'. Nah, kondisi yang pertama adalah iza u'tiya syakara. Apabila kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur. Ini kondisi pertama, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sikapnya ketika diberikan nikmat adalah kita bersyukur. Dengan bersyukur, dalam ayat lain Allah mengatakan, ya yaziduhu, Allah akan tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Ya, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian bersyukur kepada saya akan tambah kepada kalian nikmat saya itu. Namun sebaliknya, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, namun kita kafaruha wa ankaruha, kita mengkufurinya, mengingkarinya, maka Allah SWT akan cabut nikmat tersebut. Allah berikan azab, ancaman kepada Allah berikan azab dan ancaman kepada kita. Jadi bahagia seseorang muslim itu ya ketika dia diberikan kebaikan, kenikmatan yang banyak, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini meridai ya terhadap seorang ala abdin, terhadap seorang hambanya, ya yaqulu aklata yashrabu syarbata fayahmaduhu alaiha. Ketika dia memakan, ketika dia minum, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika makan dan minum saja dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan nikmat yang Allah berikan lagi kepada dirinya, dia lebih memuji Allah lagi. Ini banyak lagi dia bersyukur kepada Allah. Ya, syukur itu dengan iqraru bil lisan, al-i'tiqad bi qalbi, wal aqraru bil jawarih, ya. Dia mengucapkannya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenali nikmat itu sendiri, kemudian dengan cara mengenali siapa pemberi nikmat tersebut, ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meyakini nikmat itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan dia, bukan karena kepintaran dia, murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakin dia nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seorang itu dia akan dikatakan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Dia menggunakan nikmat tersebut di dalam Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat, ya, dan juga dia membicarakannya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bicarakannya kepada manusia. Ingat, namun manusia ini tidak secara mutlak diumumkan kepada manusia, mungkin orang-orang yang tertentu saja dari kalangan kerabat kita, saudara kita, teman kita, dan hindari dan jauhi orang-orang yang akan tatkala kita ceritakan nikmat ini kepada dirinya, khawatir dia hasad kepada kita. Jadi pandai ketika kita ceritakan nikmat yang kita peroleh kepada dirinya, khawatir dia hasad kepada kita, maka hal ini kita jauhi. Ya. Kemudian apabila kita diberikan oleh Allah SWT masaib, musibah-musibah, maka hendaknya dia bersabar. Wa iza ubtuliya sabara, kata beliau. Apabila kita diberikan musibah oleh Allah, maka hendaknya kita bersabar. Karena tidak ada musibah yang paling besar menimpa kita itu adalah para anbiya. Asyaddun nasi bala, ya, manusia yang paling berat cobaannya, ya, ujiannya adalah al-anbiya'u, summal amsal fa amsal. Orang yang semisalnya. Maka harus banyak-banyak bersabar, menahan diri, tidak terjerumus kepada hal-hal yang membuat kita mendapatkan tidak ridho Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wa iza aznaba istaghfara. Ya. Wa iza aznaba istaghfara. Apabila kita berdosa, maka banyak-banyak kita beristighfar. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'i tawwabun. Setiap anak cucu bani Adam itu sangat sering, sangat banyak melakukan kesalahan, maka solusi yang ditawarkan oleh Nabi SAW, maka orang yang paling baik di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertaubat kepadanya. Ya. Wa khairu khata'in, sebagai orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT, yang berkata dengan hak Allah, kita mohon ampun kepada Allah, menyesali, meninggalkan, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau dia berkaitan dengan hak manusia, maka kembalikan hak-haknya tersebut, minta kehalalan hak-haknya tersebut. Allah Ta'ala alam bisawab. Sampai di sini saja. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semuanya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, memperbaiki keadaan kita. Allahumma amin.